Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita, NIM 23020403. Di sini saya akan ngobrol dengan teman-teman saya mengenai kehidupannya dan lain-lainnya. Nah, oke, di sini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya yang di kanan. Dengan nama siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Fakih Ayasen. Yang di kiri, Mas? Perkenalkan, nama saya Abdi Berkah. Oke, jadi aku pengen tahu nih, Mas, dari mas-mas berdua nih. Sekarang lagi ngapain ya, Mas, buat minggu ini nih? Sekarang itu lagi praktek interfacing yang diaku oleh dosen Zainur Rahman. Buat prakteknya sendiri tuh ngapain sih, Mas? Jadi buat prakteknya itu kita ngoding menggunakan Arduino Mega 25 berapa lah, lupa serinya. Ini barangnya. Mana, Mas? Oh, itu kan. Jadi di sini kita tuh belajar cara gunain Arduino dan belajar gimana caranya kita itu ngoding gitu, Mas. Bukannya di mata kuliah sekarang tuh ada yang kembar juga ya, Mas, ya, yang namanya microcontroller ya. Tapi apa sih, Mas, perbedaannya? Kayak kan kemarin kan praktek kan, Mas, ya, dan sekarang juga praktek nih ya. Itu apa sih perbedaannya sih menurut mas-mas berdua nih? Kalau menurut pandangan saya, Mas, ya, perbedaannya itu perbedaan penggunaan Arduino-nya, Mas. Jadi kemarin itu kita menggunakan Arduino yang serinya beda dengan yang sekarang kan menggunakan Arduino Mega. Kemarin kalau nggak salah Arduino Uno ya, IDE ya, betul. Kalau misalnya Mas pakai nih, apa nih perbedaannya nih, Mas? Ya sama aja sih kayak yang Mas Abdi bilang. Perbedaannya itu di Arduino Uno yang dulu kita pakai Arduino Uno IDE, yang sekarang pakai Arduino 4 mega gitu ya. Oh, jadi mungkin buat kegunaannya sih pakainya sama aja, Mas, ya. Pakainya Arduino, tapi mungkin buat outputnya atau buat implementasikan ini tuh mungkin beda ya ininya ya. Oh, oke. Tapi apa ya, buat praktek ini nih, ada nggak sih output yang mas tahu nih, kayak misalkan buat apanya itu kan sekarang interface nih ya gitu. Nah, itu tentang apa sih gitu? Kalau outputnya itu hampir sama kalau menurut saya dengan praktek microcontroller ya. Yang pertama kita bisa belajar ngoding. Pasti kan ngoding itu berguna banget loh, Mas, buat nanti di dunia kerja pasti. Betul. Apalagi kalau misalkan kita masuk di industri, kita harus pinter-pinter lah belajar, dan kita harus benar-benar bisa ngikutin teknologi yang ada di zaman sekarang. Kayak buat penggunaan sensor dan lain-lain itu kan bisa menggunakan Arduino yang harganya lumayan lumayan murah juga dan terjangkau buat mahasiswa lah, buat praktikumnya juga gitu. Terus untuk output kedepannya itu pasti berguna banget di industri, dan buat TA-nya kita juga pasti ada lah mungkin menggunakan Arduino. Kayak mungkin kita membuat komponen, membuat alat yang menggunakan sensor, pasti biasanya menggunakan Arduino. Oke, jadi tapi Mas sekarang semester berapa nih? Kalau boleh tahu nih, Mas berdua nih. Kalau sekarang itu saya semester 4. Sama juga nih, Mas Abdi juga berarti satu kelas nih. Oke. Ada nggak sih, Mas, yang pelajaran yang mas suka ini dalam 4 semester ini nih? Mungkin kan ada nih yang kayak, aku condong banget ya, aku maunya ke sini gitu. Ada, pasti kan ada tuh, nggak mungkin kayak pasti ada salah satu mas atau beberapa mata kuliah yang mas sukain gitu. Kayak misalkan, ini bagus nih prospek kerjanya buat kedepannya, ini bagus nih gitu, ada mata kuliah ini. Itu apa ya, Mas, dari kalau mas berdua nih? Coba Mas Fahmi dulu apa ya? Ya, jadi kalau menurut saya ya, dari semester 1 sampai semester 4 itu praktek yang kita jalanin atau teori yang kita pelajarin itu semuanya itu relevan dengan dunia kerja kita. Oke. Cuma emang kadang-kadang masih banyak lah kayak
praktikum yang ditinggalin sama dosen yang buat mahasiswanya kurang Paham gitu ya. paham Oke, itu oke. yang bikin agak susah tuh kayak gitu sebenarnya. Kalau buat saya itu sendiri sebenarnya masih belum jelas sih ya kayak menonjolnya itu di bagian mana dan kita ikutin di bagian mana. Soalnya kalau misalkan saya juga awal-awal itu dulu sempat ngerasain yang namanya Salah jurusan gitu ya. culture shock. Oh, culture shock. Oke. Jadi dulu itu saya kan dari SMA saya ya Mas, dari Iya, IPA. iya. Nah itu yang biasanya itu teori gitu, tiba-tiba masuk praktikum itu kayak apa ya, perubahan hidup gitu loh Mas. Oke. Nah jadi saya itu sampai sekarang itu belum ada yang menonjol sih, mungkin bisa ngikutin, mungkin sampai sekarang itu bisa ngikutin aja, itu saya udah bersyukur banget Mas, karena dari SMA terus ke D3 itu ternyata lumayan berat Mas. Iya sih, betul. Buat Mas Fakih nih, gimana nih? Sorry tadi apa ya pertanyaannya? Buat 4 semester ini nih ada nggak sih yang menonjol gitu, mata kuliah yang menonjol dari Mas Fakih sendiri gitu? Kalau dari saya itu yang paling banyak dipelajari itu ya kayak praktek PLC. Itu kan di dunia kerja itu pasti membutuhkan PLC. Iya. Kayak untuk menjalankan motor 3 pas itu. Oke, jadi buat 4 semester ini ya menurut Mas Adi sama Mas Fakih juga itu kayaknya ada beberapa yang relevan buat kedepannya. Mungkin kayak tadi buat Mas Fakih kayak misalkan tentang PLC itu, jadi Mas Adi sama Mas Fakih dan mungkin saya juga ya itu harus mempelajarin juga, karena itu kan buat dunia ke jenjang selanjutnya juga kan ya. Jadi buat PLC mungkin ya itu yang menonjol mungkin ya, mungkin dari kita juga itu sangat menonjol banget. Tapi ada nggak sih Mas kayak misalkan oh iya ya gitu, mata kuliah ini kayaknya nggak sejalan nih, atau mata kuliah ini masih ada yang kurang gitu kan? Itu kan pasti ada tuh Mas, kayak misalkan seharusnya harus ngerjain yang A, taunya yang B gitu. Itu kan pasti ada tuh Mas di dalam, mungkin ya kalau misalkan ada oh ini kurang sih, seharusnya kan seharusnya mempelajari ini gitu. Mungkin ada tuh. Oke. Sebelum saya jawab ya, saya mau jawab dulu lah. Mau tanya balik juga, menurut Mas Arya ada nggak yang kayak gitu? Menurutku ya Mas ya, jadi buat 4 semester ini tuh banyak sih Mas. Maksudnya ada lah, karena gini, buat kita ke dunia, misalnya aku ke dunia kerja gitu Mas, itu kan ada lah Mas yang benar-benar kurang gitu. Contohnya kemarin ya, emang sih itu sejalan, tapi ada alat yang mungkin kurang gitu ya Mas ya, buat itu tuh perbarui bukan perbarui, mungkin ya dalam komponen itu yang seharusnya kita komponen yang besar itu kita dapatnya yang kecil. Jadi kita tuh mungkin kita nggak tahu ya, misalkan dapat yang gede ini gimana. Pasti ya semua juga kita harus mempunyai problem solving kan. Jadi kita harus tahu nih masalah ini dan harus tahu gimana cara memperbaiki ini. Tapi kadang-kadang ada mahasiswa atau dari saya sendiri itu masih kayak oh ini gimana sih Mas, cara desain itu gimana, itu pasti ada ya. Oke, itu sih menurutku. Kalau menurut Mas Fakih itu ada nggak? Ada sih. Berarti semuanya itu Masih sejalan ya Mas ya. Oke. Kalau Sabdi nih mungkin nih. kalau dari saya sih selama 4 semester ini masih sejalan sih. Paling ya itu alat-alatnya udah pada kurang bagus kualitasnya, terus udah kadang-kadang udah bekas dipakai sama orang lain gitu. Mungkin apa ya, kayak kemarin sempat praktikum itu bautnya itu udah pada apa ya namanya, udah nggak bisa dikencengin ya gitu. Tapi ya kita sebagai anak listrik ya, terutama buat buat jenjang kita berikutnya kan kita pasti paling nggak jadi engineer atau jadi teknisi kan, pasti kita harus bisa nyelesain itu semua lah Mas. Betul. Mungkin itu juga bisa buat belajar juga sih kalau misalkan mau diambil sisi positifnya. Nah jadi kalau misalkan itu nggak bisa, gimana caranya gitu ya Mas buat itu. Oke. Oh ya udah Mas, saya cukupin aja segitu aja. Terima kasih nih Mas buat ngobrolnya nih, bincang-bincangnya.
Ya.